Saya sebagai seorang lulusan DKV ITS gitu ya, dan pastinya saya ingin sekali memberikan sesuatu yang saya dapatkan dari ITS, tapi dalam hal ini bahwa DKV itu bukan hanya terbatas dengan apa yang kita ketahui atau stereotip yang diketahui, dan ternyata lebih jauh lagi desain itu berhubungan dengan responsibility gitu. Dan kebetulan saya juga ingin sekali tugas akhir saya membahas mengenai tema tugas akhir saya, karena itu saya sangat concern dan memiliki kegelisahan gitu dengan tema tersebut gitu ya. Saya merasa bahwa tidak banyak gitu desainer yang mau apalagi yang masih muda gitu, yang mau menjadikan dirinya tuh alat tanda kutip untuk sesuatu yang memiliki nilai sosial. Saya selalu percaya bahwa everything have to be designed. Segala hal dalam segala aspek itu perlu didesain. Bahkan hidup kita sendiri pun ya perlu kita desain gitu. Ya oke, ada hal yang tidak bisa kita desain, tapi banyak yang bisa gitu. Jadi desain itu ada di semua aspek. Dan seperti yang telah saya bawakan tadi, bahwa selain aspek-aspek manfaat dan segala macam, desain juga memiliki nilai-nilai kebaikan atau good design yang perlu dikemukakan gitu. Saya cuma belajar bahwa ya udah, kita kalau kita ingin sesuatu gitu ya, kalau kita percaya terhadap sesuatu, ya ada suara-suara yang mengganggu tuh mending kita ignore deh. Bahwa kadang kita tuh lebih baik tuli gitu ya dari kata-kata seperti itu, dan tiba-tiba aja kita udah melakukan sesuatu dan sesuatu itu telah jadi gitu. Dan orang-orang itu akan diam. Desainer juga bisa memberikan sebuah nilai bahwa sesuatu itu buruk, sesuatu itu baik, sesuatu itu jelek, normal, aneh, dan sebagainya gitu. Jadi disadari atau tidak, itu sangat berperan menentukan mindset gitu loh. Dimana kalau menurut David Berman, desain itu akan menentukan culture atau gaya hidup atau budaya. Lalu budaya itu menentukan tingkah laku kita atau value kita. Dan akhirnya itu akan dicontoh oleh generasi mendatang gitu. Jadi bahkan desain itu mempengaruhi masa depan. Generasi muda tuh harus berani mengambil sebuah keputusan atau mengambil sebuah tujuan yang walaupun dianggap itu berbeda gitu ya. Tapi selama dia tahu bahwa apa yang dia lakukan itu baik dan benar gitu ya, harusnya kita percaya gitu. Jadi saya ingin sekali, misalnya kalau dalam hal ini desainer gitu, ya kalau bisa jangan selalu menjadi bagian dari konsumerisme dan kapitalisme gitu, tapi kadang-kadang bisa juga bikin dokumenter, di mana Indonesia tuh jarang gitu ya dokumenter, dan kalau di luar udah sangat banyak dan itu menarik gitu loh. Membuat struktur dari presentasi tersebut dengan baik gitu ya, dan dengan terstruktur. Jadi setelah kita membuat strukturnya, kalau kita berikan image-image atau visualisasi yang pas juga, itu akan membuat kita lebih mudah memahami dan lebih mudah mengasosiasikannya dengan apa yang akan kita bicarakan. Jadi pada dasarnya sih kita harus mempersiapkannya sih gitu. Saya mendapat pelajaran bahwa justru ketika kita mengetahui hal-hal, terlalu banyak berpikir, terlalu banyak pemikiran yang terlalu banyak. Kalau berpikir tidak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak justru itu akan menghambat kita gitu. Justru kita udah kalah duluan gitu. Jadi saya percaya kalau kita bersungguh-sungguh pasti berhasil gitu. Jadi ini dari filsafat militer Cina, bahwa jika kita mengenal diri dan musuh kita, maka kita tidak akan kalah dalam 100 pertempuran.